wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini kegiatan diseminasi, Ibu akan menyampaikan sedikit kata sambutan, yaitu menjelaskan bahwa konsep merdeka belajar secara konkret, di mana guru berperan sebagai pendamping atau fasilitator dalam menuntun siswa dengan segala kemampuan dan bakat yang berbeda untuk menggambarkan atau mengantarkan siswa menjadi siswa yang cerdas dan beradab di masa mendatang. Kegiatan guru penggerak yang menjadi dasar perubahan dalam membawa visi perubahan dengan prakarsa yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini, saya sebagai kepala sekolah sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan guru penggerak. Dalam hal ini disampaikan oleh salah satu guru kita, yaitu Ibu Novi Dwi Sartika, yang akan menyampaikan dan berbagi praktik baik pada sosialisasi atau diseminasi ini, yaitu budaya positif di sekolah. Semoga dengan adanya diseminasi budaya positif ini dapat memberi perubahan tersendiri bagi sekolah kita. Itulah yang akan Ibu berikan kata sambutan untuk kali ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Cara selanjutnya adalah penyampaian acara PJGP untuk menyampaikan aksi nyata budaya positif sekaligus memaparkan tentang diseminasi aksi nyata budaya positif kepada Ibu Novi bisa kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Izin Ibu Pusat untuk menyampaikan pemaparan materi diseminasi budaya positif di sekolah. Kali ini saya sebagai guru dan juga calon guru penggerak angkatan 9 akan berbagi praktik baik dalam penyampaian materi diseminasi budaya positif di sekolah. Lanjut. Nah, budaya positif ini merupakan suatu kebiasaan yang sudah lama kita lakukan, cuman sekarang lebih diperjelas lagi menjadi, kalau di sekolah kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Pembiasaan budaya positif sesuai dengan konsep inti kali ini, saya akan memaparkan ada 8 materi, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin belajar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian ada nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas serta kebutuhan dasar manusia, dan terakhir segitiga restitusi. Kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Di sini sudah terlihat ada logo pelajar Pancasila yang ada di sekolah kita juga. Terdapat 6 dimensi yang menjadi penguatan utama pada proses pembelajaran di kurikulum merdeka, yaitu 1, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga bergotong royong dan mandiri serta kreatif, dan terakhir bernalar kritis. Pada paradigma pelajar yang terbaru ini, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran ini sepertinya sudah sering dilakukan kita di lapangan, namun kali ini untuk kalau di kurikulum merdeka itu di modul ajar nanti akan lebih ditekankan lagi. Jadi ditampilkan apa yang menjadi profil yang ingin kita sampaikan ke siswa, kemudian bagaimana cara kita mendiferensiasi dengan kebutuhan Allah peserta didik. Yang pasti kita
sesuai dengan perkembangan psikologinya dan mewujudkan menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, pada bagian kedua di sini ada miskonsepsi teori kontrol. Miskonsepsi ini adalah kita di sini selama ini berpendapat bahwa kita bisa mengatur, bisa menyuruh anak untuk melakukan atau mengontrol anak. Tetapi di sini kita mau meluruskan bahwa ilustrasi guru mengontrol murid itu tidak harus pakem dikerjakan, tapi disesuaikan dengan kondisi. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan dapat membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi istilahnya di sini pelurusan teori bagaimana kita mengontrol siswa sesuai dengan kebutuhannya tanpa harus ada paksaan sehingga siswanya nyaman belajar. Kemudian yang ketiga ada ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah di sini kita sepakati penguatan secara positif mampu membentuk karakter anak atau peserta didik. Dan terakhir ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi selama ini yang kita terapkan, terutama saya sendiri kalau di kelas masih yang kedua, orang dewasa berhak memaksa. Artinya kita mengatur, membentuk anak sesuai dengan keinginan sesuai keinginan kita. Ternyata di sini ada sedikit kesalahpahaman bahwa anak itu mereka tidak bisa kita bentuk, kita paksa, tapi kita buat dulu rasa nyaman mereka. Ketika mereka belajar, baru kita mendampingi dan memfasilitasi bagaimana kita mengembangkan dan memberi contoh nyata sebagai suri teladannya. Baik, untuk selanjutnya materi disiplin positif. Dari kata disiplin artinya belajar. Disiplin sendiri mengacu pada tanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kemudian kalau disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran, bukan memaksakan seperti yang pada miskonsepsi teori kontrol tadi, tapi mereka kita munculkan motivasi dari dalam diri sendiri, sadar dan bertanggung jawab bahwa mereka harus mempunyai sikap tanggung jawab dalam belajar. Di sini kita memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi selama ini mungkin kita sering mengancamnya, bukan berarti mengancam dengan kata-kata, tapi maksudnya dalam segi pola, contoh kebiasaan. Kalau anak yang tidak mengerjakan PR berkali-kali atau anak tidak melakukan tugas berkali-kali, pastinya kita tidak langsung memberi hukuman secara fisik, tapi kita selalu membuat keadaan kondisi di mana anak-anak itu timbul rasa bersalah. Ternyata bukan malah menumbuhkan kesadaran, tapi malah membuat trauma berkepanjangan dengan rasa bersalah. Kemudian tujuan dari kita dalam pendidikan juga adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri atas perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, dari disiplin positif kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama, terlepas dari suku bangsanya apa, agamanya apa, maupun bahasanya apa, dari latar belakangnya sendiri apa, sudah ada kesepakatan. Salah satunya yang kita terapkan di kurikulum Merdeka yaitu profil pelajar Pancasila yang terdapat 6 dimensi. Kemudian dari institusi organisasi IBO Primary Years Program, kemudian ada keterampilan hidup life skill-nya. Nah, ini tadi yang kita maksudkan motivasi intrinsik dari dalam, sehingga siswa akan sadar dengan sendirinya tanpa harus dipaksa, tanpa harus diatur, tanpa harus dikontrol. Jadi mereka sadar dengan rasa tanggung jawabnya sendiri. Baik, lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia, dari nilai kebajikan masuk lagi ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini juga adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Dari sini nanti ada lagi dibagi apa saja kebutuhan dasar manusia.
Nah, di slide berikutnya, nah 5 kebutuhan dasar manusia yang pokok yang sering kita rasakan yaitu bertahan hidup, bahwa manusia itu membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, kemudian kebutuhan akan penguasaan, harga diri, diakui, didengar dan jadi pemimpin berprestasi. Kemudian yang ketiga, kasih sayang, rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi suatu bagian dari kelompok. Kemudian kebutuhan berikutnya ada kebebasan. Manusia atau jangankan siswa, kita sendiri mau kebebasan dalam melakukan segala sesuatu tanpa harus dikontrol, tanpa harus diatur. Jadi kebebasan juga yang merupakan kebutuhan dasar itu dimiliki oleh anak-anak kita, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mengendalikan diri. Kemudian yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Dari 5 kebutuhan dasar ini saling berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian itu sendiri yang akan memunculkan nanti dengan sendirinya budaya positif, disiplin positif itu akan muncul di sekolah. Nah, selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terdiri dari 2. Motivasi eksternal, ini yang dari luar, faktor yang mempengaruhinya. Jadi ketika orang berperilaku itu melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Kalau motivasi eksternal biasanya untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan, atau mendapatkan imbalan serta penghargaan. Jadi istilahnya anak kalau kita kontrol, mereka melakukan dengan motivasi eksternal. Pertama, menghindari hukuman dari gurunya. Kemudian ada sebagian lagi yang berpikir mereka untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari gurunya. Tetapi yang kita mau di dalam budaya positif ini, motivasi internalnya yang keluar dengan sendirinya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi dari motivasi, nilai-nilai kebijakan, kemudian pengertian disiplin, teori miskonstruksi, sama sekali itu semuanya berkesinambungan dan berhubungan kepada peserta didik kita. Nah, kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman adalah segala sesuatu yang tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian tidak dilibatkan dan bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Biasanya kalau anak-anak kita melakukan kesalahan, nanti kita akan muncul pada posisi kontrol guru. Hukuman ini sering kita lakukan. Jadi istilahnya secara tiba-tiba. Kalau anak tidak melakukan, misalnya tidak membawa buku ataupun tugas, biasanya kita langsung kasih hukuman. Karena kamu tidak membawa tugas, ibu kasih tugas tambahan. Nah, itu adalah bentuk hukumannya. Kadang-kadang masih ada, kalau saya dulu merasakan kalau tidak melakukan tugas ini pasti disuruh keliling lapangan, lari, muter, bahkan ada yang musrah. Tapi sekarang tidak lagi. Jadi istilahnya hukuman ini sangat merugikan siswa kita sendiri. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini adalah segala sesuatu yang terjadi akibat dari sesuatu hal yang kita lakukan. Dia terencana, tapi ada aturannya, tetap memberatkan anaknya. Kemudian muridnya pasti tidak akan merasa nyaman, dan sikap guru selalu mengontrol dan memonitori murid. Nah, yang paling ideal di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian kita berkolaborasi dengan murid untuk mengajarkan bagaimana cara mencari solusi sendiri dalam memecahkan masalah. Ini sudah pernah saya coba mereka skenario kasus, ternyata memang lebih enak dan anak-anak pun yang melakukan kesalahannya terasa nyaman tanpa ada beban. Jadi istilahnya yang paling ideal di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah tindak terakhir restitusi. Restitusi ini memang istilahnya kelihatannya ribet, tapi kalau kita lakukan bagaimana sesuai dengan segitiga restitusinya nanti akan lancar dan siswa kita akan merasa nyaman
terbiasa memecahkan masalah diri sendiri. Baik. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. 1 sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai pemantau, keempat sebagai teman, kelima sebagai manajer. Penghukum tadi artinya guru selalu melakukan memberikan sikap yang tidak nyaman bagi siswa dalam mencari solusi menemukan masalahnya sendiri. Kedua, pembuat merasa bersalah juga sama beda yang artinya negatif antara penghukum dan pembuat merasa bersalah, karena dia tidak menggunakan hukuman fisik tapi melalui ucapan. Nah kakak tidak kesian dia kayak ibu lah berapa kali tidak didengar, tidak dimuat kesalahan tugas-tugasnya. Jadi istilahnya di sini bukan timbul rasa kesadaran, yang ada tambah down dan membuat trauma yang berkepanjangan. Ternyata guru sebagai posisi kontrol, sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, kita selama ini, kalau saya pribadi, saya sering melakukan yang membuat merasa bersalah ke siswa saya. Ternyata apa yang saya lakukan ternyata selama ini salah. Jadi setelah saya melakukan restitusi, anak itu setelah minta tanggapannya, bagaimana kalau ibu menciptakan restitusi seperti ini? Ternyata mereka dengan jujurnya nyaman, Bu. Jadi artinya mereka tidak takut mengungkapkan apa yang mereka lakukan, kesalahannya. Kemudian sebagai pemantau juga masih kurang tepat di sini posisi kontrolnya. Artinya guru itu hanya memantau tapi tidak memberikan kenyamanan dan solusi terbaik. Nah, mendekati kesempurnaan ada di posisi teman. Kita membuat siswa kita menjadi teman, cuma tidak memberikan solusinya. Tapi ketika sebagai manajer, di situ kita memberikan kenyamanan, keleluasaan anak dalam memecahkan masalah. Kemudian kita ingatkan bagaimana tentang keyakinan kelas kita, tentang apa yang dilakukannya, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Nah, nanti akan ada contoh kasusnya. Next. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini saya ambil tentang guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kasusnya siswa tidak mengerjakan tugas. Nah, sebagai penghukum saya membuat sebuah contoh tindakan yang menghukumnya, yaitu berdiri di depan kelas selama 1 jam. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, nah di sini kalimatnya, sudah berapa kali kamu sering mengulangi tindakan seperti ini? Kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Ternyata masih membuat anak trauma berkepanjangan. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, sebagai teman, di sini ada contoh guru sebagai teman, yaitu ayo dong ikuti aturan kelas untuk bertanggung jawab atas tugasnya. Tolong bantu bapak ibu untuk kali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Ternyata masih belum sempurna. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Jadi contoh literasi kalimatnya, kamu sudah melanggar aturan kelas karena tidak mengerjakan tugas. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nanti jam istirahat kamu kerjakan tugas tadi dan jangan diulangi lagi kejadian ini. Itu sebagai posisi sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, nah sebagai manajer ini yang paling istilahnya efektif sebagai guru dengan posisi kontrol yang manajer. Kita hanya memberikan pertanyaan tanpa harus menghakiminya. Apakah kamu tahu kesalahan mana? Atau misalnya kamu tahu kenapa kamu dipanggil ibu ke sini? Pasti mereka akan menyadari dengan sendirinya. Kemudian kita validkan lagi kalimat pertanyaannya. Menurut kamu tindakan kamu itu sudah melanggar keyakinan kelas? Nah, setelah memvalidkan kejadian, kita menanyakan keyakinan. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di situ mereka akan mempunyai solusi sendiri atas kesalahannya, menyadari, setidaknya mereka menyadari. Tapi semua itu berproses, Bapak Ibu, tidak dalam instan, tidak dalam skenario yang harus ini. Tapi kita sebagai guru harus selalu membiasakan dan sabar atas prosesnya.
Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh posisi kontrol. Apakah aku, ibu, kecewa sekali dengan kamu? Baik, kita lihat. Ada yang mau jawab? Oke, coba kita lihat. Nah, benar sekali, membuat rasa bersalah. Selanjutnya, mengapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Kita sudah masuk ke keyakinan kelas. Kemarin kami sudah mencoba, Bu, membuat keyakinan. Nanti ada semacam kayak dokumentasi kesepakatannya. Jadi sudah ditandatangani oleh semua anak peserta, saya sebagai wali kelasnya, videonya ada. Nah, di sini kita lihat ciri-ciri keyakinan kelas. Selama ini di kelas kita hanya ada tata tertib dan aturan. Tapi untuk di pembelajaran yang baru berdiferensiasi, kita haluskan kata aturan itu menjadi sebuah keyakinan agar anak-anak terdorong dengan diri sendirinya untuk melakukan perubahan dan menerapkan budaya positifnya. Ciri-ciri keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya bahasanya lebih diperhalus, tetapi anak-anak paham dan mau istilahnya berproses. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Bukan berarti aturan dan kata tertib kita selama ini tidak positif, cuman kalau aturan ini hampir sama dengan hukuman, ada sebab dan akibatnya. Tapi kalau keyakinan kelas, mereka tidak akan mendapatkan hukuman secara fisik ataupun dengan mental, tapi mereka sendiri akan menyadari, oh yang kulakukan ini salah, tidak sesuai dengan kesepakatan kemarin. Jadi tadi ada kasus yang barusan, mereka mendorong temannya sampai lupa, Bu. Jadi saya langsung melakukan restitusinya. Habis itu saya panggil, kemudian saya tanya, bagaimana skenario-nya, bagaimana cerita awalnya? Ayo, mau jujur atau mau kayak gimana? Kesepakatan kita baru masih ada di papan tulis. Akhirnya saya lupa, oh iya Bu, saya kemarin lupa bahwa sama teman harus saling menyayangi. Jadi walaupun mereka itu berproses, pasti tetap tidak langsung berubah 100%, tapi mereka menyadari apa yang dibuat dengan kesepakatan dari keyakinan kelasnya. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau kelas 1 masih bersifat kata-kata yang sederhana, tapi mereka ngerti maksudnya. Jadi pertama, saya kasih pertanyaan pemantik karena kalau kelas 1 kita ajak diskusi kurang pendapat belum semaksimal kayak kelas tinggi. Jadi mereka masih menggunakan kertas untuk menyatakan setuju atau tidaknya. Jadi istilah menggunakan stiker bintangnya seperti itu. Kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah sehingga mudah dipahami dan diingat, kita sudah. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi saya berikan pemantik, kalau kita datang ke sekolah lewat bunyi bel, boleh nggak? Nggak, Bu. Jadi istilahnya mereka tahu, oh itu artinya kita tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Jadi dipilih kalimat yang mudah mereka pahami. Kalau nggak salah sekitar 5 kesepakatan kelas kami. Jadi mereka harus saling menyayangi, tidak boleh berkelahi, tertib selama belajar, menggunakan seragam, dan disiplin datang. Kemudian selanjutnya penguatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan berpendapat. Kalau kelas 1 kemarin sudah terlibat semuanya, meskipun ada beberapa yang tidak masuk. Nah, kemudian keyakinan kelas ini dapat diperbaharui atau ditinjau kembali dari waktu ke waktu, jadi tidak permanen. Jadi bisa saja direvisi, kalau kira-kira tidak sesuai, kita cari lagi apa yang mau kita sepakati. Nah, ini tadi yang saya bilang segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dari tahapan bagaimana disiplin positif, kemudian teori motivasinya yang dari dalam dirinya sendiri internal, dari posisi kontrolnya beserta kebutuhan dasarnya, kita akan muncul terakhir di sini di segitiga restitusi. Nah, yang saya katakan tadi, ketika kita menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan,
lah. Kamu tahu ibu manggil kamu ke sini buat apa? Jadi buat sefleksibel mungkin, se-enjoy mungkin dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian kita validkan kembali tindakannya. Menurut kamu tadi tindakan kamu itu sudah salah atau benar? Sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Baru masuk kita menanyakan keyakinan kelas. Dan selanjutnya, nah di sini ada contoh literasinya yang saya buat. Menstabilkan identitas itu dibuat dari prinsip membuat kesalahan, karena sebuah proses pembelajaran pasti ada proses membuat kesalahan. Contoh literasi kalimatnya seperti ini dalam menenangkan murid. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah senior dalam menenangkan anaknya. Kemudian contoh yang berikutnya ada memvalidasi tindakan yang salah. Di sini juga kita berupaya bagaimana memenuhi kebutuhan anak. Jadi istilahnya meskipun mereka bersalah, kita melakukan bagaimana cara memenuhi kebutuhannya supaya mereka nyaman. Nah, di sini ada contoh literasinya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kenapa? Jadi istilahnya mereka melakukan kesalahan tidak mungkin karena tanpa alasan, pasti ada alasannya. Nah, berikutnya contoh tahapan restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dari teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi itu harus secara intrinsik atau secara dari dalam diri sendiri. Dan berikut adalah contoh kalimatnya. Ini hanya contoh, mungkin nanti untuk di lapangan nanti kita dengan sendirinya akan dengan sendirinya berekspresi bagaimana. Ini konsepnya satu. Buatlah anak yang salah itu menjadi nyaman untuk berdialog dulu ke kita. Kebanyakan anak-anak kita ini banyak takutnya setelah melakukan kesalahan pasti mengalihkan perkataan, jawabannya, atau bahkan menuduh orang lain membuat kesalahannya karena dia sudah takut duluan. Jadi istilahnya dengan adanya restitusi ini kita bikin dulu proses dialog komunikasi kita dengan murid dengan nyaman. Selanjutnya, nah di sini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan ke siswa kemarin. Ada 2 kasus, tapi ini saya ambil 1 kasus. Kasusnya Jessie tidak terima tugas kolasenya dirusak temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Di sini videonya tidak banyak, tapi istilahnya saya berusaha berupaya berdialog dengan senyaman mungkin kepada Jessie, sehingga dia mampu menjawab pertanyaannya sesuai dengan urutan tahapannya dan anak-anaknya merasa nyaman ketika saya tanyakan testimoninya. Nah, Bapak Ibu, inilah diseminasi saya, pemaparan materi saya tentang budaya positif di sekolah. Jadi sebagai guru penggerak, di sini saya bukan menggurui, bukan memberi materi, saya hanya sharing, berbagi praktik baik. Semoga dengan kolaborasi ini kita dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi sehingga penerapan kurikulum merdeka dan pembelajaran berdiferensiasi pun seefisien mungkin dan semaksimal mungkin. Untuk itu sebelum saya tutup mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke, Ibu Erna, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kita baca tadi, di bagian 5 kontrol guru. Yang pertama itu ada penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang ingin saya tanyakan dari 5 kontrol guru, manakah yang paling dekat dengan Ibu Novi? Maksudnya yang paling dekat? Yang sudah saya lakukan. Iya, yang paling sering, yang paling dekat sering kita lakukan. Alasannya apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Erna. Ini pertanyaan sekaligus refleksi sendiri. Tadi saya sudah bilang selama ini sebelum saya masuk ke guru penggerak untuk tahu bagaimana posisi kontrol ini, posisi saya sebagai guru ada di penghukum dan membuat rasa bersalah. Kenapa saya lakukan? Pertama, ketika kita belum bisa mengontrol emosi kita, apalagi yang kita hadapi anak kelas 1. Jadi istilahnya kalau misalnya anak nggak
nggak boleh lagi balik ke sekolah dengan posisi kontrol yang salah. Belajarlah merefleksikan dari mana berproses menjadi guru sebagai seorang manajer. Begitu Bu Erna. Ya. Nah, mudah-mudahan dapat diterima jawabannya. Baik, masih ada Bapak Ibu? Oke, baik Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, saya tutup diseminasi saya hari ini. Terima kasih banyak atas support kolaborasinya. Mungkin dengan sedikit sharing berbagi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana cara kita berproses, karena tidak ada yang mudah. Guru bukanlah malaikat. Guru tidak mungkin menyelesaikan semua masalah, tetapi kita harus selalu belajar. Guru adalah seorang pembelajar yang tiada akhir. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih banyak yang kurang. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, demikianlah pemaparan diskriminasi sekaligus tanya jawab dari Ibu Novi Sartika. Dan selanjutnya bisa kita simpulkan bahwa posisi kita itu enak menjadi teman dan manajer. Itu yang seharusnya kita lakukan di sekolah. Oke, baiklah, untuk menutup kegiatan ini, marilah kita bersama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tepuk semangat. Oke. Masih ingat lagu Bullying? Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan,
dulu. Nih, Bir. Tadi kembali lagi. Nah, sekarang yang megang kertas kuning boleh maju ke depan saya. Apa? Ada? Sekarang ada nggak kolom boleh dan tidak boleh? Tadi Ibu bilang, boleh nggak lari-lari kalau belajar? Ada di kolom yang tidak boleh. Ayo, yang mana kolom tidak boleh? Ginal, tempel. Tempel saya, tempel nak. Ayo. Pintar. Lagi. Ailan, boleh nggak? Boleh nggak? Tidak boleh. Tempel saya. Iya. Yuk. Yang Abid. Nah, berarti tidak boleh. Tidak boleh apa tadi, Nak? Tidak boleh? Iya. Tidak boleh. Sepakat? Pintar. Lagi sayang. Kalau berantem sama teman, pukul-pukulan kayak tadi lagu kuning tadi, boleh nggak? Sekarang yang pegang kertas pink. Maju ke depan. Ayo. Ayo. Tempel di mana? Tidak boleh atau boleh? Kalau ganggu teman berlari. Boleh. Mana kalau tidak bolehnya? Siap. Ayo. 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 Pintar. Iya, lagi. Nggak apa-apa ditempel. Rapat-rapat juga nggak apa-apa. Ayo. Ayo. Sudah? Sudah. Berarti harus saling apa? Iya, saling menyayangi. Kemudian yang ketiga, ini ada kertas yang belum ditempel. Warna apa? Warna apa kertas yang belum ditempel? Orange sama hijau. Berarti ada dua kertas lagi. Apa lagi ya? Keyakinan kelas kita tidak boleh jalan-jalan selama belajar. Terus saling menyayangi. Terus mengganggu teman sama dengan saling menyayangi. Kalau lagi ibu lagi menjelaskan pelajaran, ayo gimana? Harus apa? Jadi boleh nggak kalau misalnya ibu lagi menjelaskan pelajaran kamunya main-main, boleh nggak? Nggak, sekarang yang warna hijau. Ayo. Apa? Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau ibu lagi menjelaskan berisik, boleh nggak? Iya, pintar. Ayo, pintar. Dia udah bisa. Oke. Iya. Iya. Oke, berarti harus apa tadi? Oke, apa lagi? Yang keempat. Ayo. Kalau datang ke sekolah, lah bunyi bel, itu artinya terlambat atau tidak? Boleh dah. Boleh dah. Yang pegang warna orange siapa? Nah, boleh maju ke depan saya. Yuk. Nah, ayo siapa lagi yang pegang orange? Cuma satu orang yang pegang orange. Itu bintangnya nanti. Sudah semuanya menempelkan. Glenzo warna apa kertasnya? Pink. Martin warna apa? Pink juga. Berarti banyak yang pink. Tepuk tangan. Iya, semuanya pink. Berarti tidak boleh tidak boleh apa tadi ketika datang ke sekolah? Nah, dapat kita 4 kesepakatan kelas keyakinan kelas kita. Yang pertama apa? 1. Jalan-jalan waktu lagi. Pintar. Yang kedua, ayo.
biar ada lemnya, itu kan double lemnya. Pelan-pelan aja sampai keluar ada lem. Sudah? Sudah. Oke, belum. Pegang dulu. Iya. Bentar, nah. Ya, sudah semuanya. Sudah semuanya sayang. Sudah. Tadi ibu bilang apa? Pakai pensil warna kan? Pakai pensil warna sekarang. Sepakat nggak dengan kelima? Oh, satu lagi belum. Tadi apa? Ke sekolah harus pakai. Nanti ibu ketik rapi-rapi hasil keputusannya nih. Yang 1 sampai 5 ini keyakinan kelasnya ibu ketik rapi-rapi. Nanti kita tempelkan di kelas kita. Biar kelas kita ingat. Jadi kalau misalnya ada yang lupa, oh bu lupa, maaf bu, kemarin bu ini ganggu teman, lupa dengan keyakinan kelasnya, tidak apa-apa. Yang penting harus ingat ya. Silakan anak-anak istirahat. Coba perhatikan. Yang mau belajar silakan ke kantin. Jangan lupa Istirahatnya nanti sebentar. sudah tempat sampah ya. Sekarang ibu Yuk, nanya silakan. dari Dava, Azwa, Riani, Fikri, Arin, Cindy, Rio, Aliando. Kemudian apa? Belum, jangan maju, tetap di bangkunya. Ibu panggil dulu. Semuanya yang ada di kelas 1A, ibu dan kamu bikin keyakinan kelas ini sepakat? Kalau sepakat, Dava, bawa pensil warnanya, tempelkan bintangmu di sini. Yuk. Iya, pinjam punya temannya boleh. Tempel dulu bintangnya. Boleh ya. Bintangnya senyum nggak? Senyum. Sekarang tulis nama Dava di bawahnya sini. Yo, pakai pensil warna bebas, mau warna apa aja. Nah, habis iya. Ayo sayang. Alat-alat yang ada di kelas. Ya, boleh sayang. Tulis aja lagi. Enggak apa-apa. Ya. Sudah, sekarang Azwa. Urutan ya sayang ya. Yuk. Ya. Nah, taruh stiker bintangmu, lalu tuliskan namamu di samping stikernya. Kalau sudah selesai, boleh duduk kembali. Enggak apa-apa, kan kita belajar biar jadi tahu. Itu Wahyu tahu, nanti dikasih tahu dibantu temannya ya. Bagaimana nulisnya? Iya, tepuk tangan dulu tuh Azwa. Selanjutnya setelah Azwa, ayo duduk yang rapi. Rian. Tempelin stiker. Nah, enggak apa-apa. Kan kata ibu tadi, kalau misalnya jatuh juga tidak apa-apa. Iya, selanjutnya Rizky. Boleh tempel di mana saja, tidak ketutupan, tidak apa-apa nak. Good job. Yeay. Tulis nama Rizky di sebelahnya. Rizky, R-I-Z-K-I. Rizky. Salah bu, udah belum baca nulis nama. Tidak apa-apa, yang penting kamu punya usaha. Bener gak? Yang gak punya usaha tuh yang harus kita harus semangat belajar. Yuk. Sudah. Lanjut Mas Wahyu. Ayo. Oke, Alia siap-siap gilirannya. Iya, nggak apa-apa. Oh, masih keluarga. Sudah. Selanjutnya siapa? Giliran siapa ya? Ayo. Alia. Ayo. Maju ke depan. Jangan sampai kebalik ya sayang ya. Jangan sampai kebalik ya. Oke. Lanjut. Island. Apa sayang?
kita perbaiki. Setelah itu namanya ada nggak Aileen? Namanya ada nggak Aileen? Ada, nggak kelihatan namanya ya. Cindy, sekarang Cindy, yuk. Yuk, semangat belajarnya. Boleh di sampingnya, boleh di bawahnya. Oke, tulis namanya. Oke, Cindy. Kenapa? Oh ya, nggak apa-apa, nanti diperbaiki. Aliando, ayo. Lalu Dodo boleh tulis nama Dodo, panggilannya boleh. Lalu Abid ya. Oke, yuk. Habis ini Aileen boleh maju, Aileen boleh maju. Karena di Abid sudah, oke. Boleh di sini kan masih banyak kosong. Oh, di bawah. Iya, sabar. Mulut ya, kata ibu gunain kata-kata yang baik. Mau nggak kamu dikatain seperti itu, Aliando? Mau nggak dikatain seperti itu? Ibu nanya. Kamu punya nama? Punya. Nama yang baik. Temanmu juga punya nama yang baik. Jangan disebutin pakai nama yang itu ya. Oke, Sakina, boleh. Di sini boleh ya sayangnya. Aku nggak mau ya. Di sini masih ada. Di sini boleh. Oke. Tulis namanya. Wah, warna favorit ibu. Sini sama Dodo. Yuk, Amanda, ayo. Boleh di sebelahnya. Tempelin. Iya, mau tinggi. Biar cita-citanya tinggi kayak gelang. Kita belajar. Oke, lanjut. Siti. Yuk. Nah, ini ya, biar sama-sama makan sehatnya kita ya. Yuk. Siapa yang belum? Rio. Ayo. Oh, nggak apa-apa. Ini juga sudah
Pak kata ajaibnya jangan lupa. Mau lewat? Iya, mau lewat pakai kata apa? Kata ajaib apa kalau mau lewat? Kalau bilang iya sayang. Kalau mau butuh bantuan bilang apa? Kalau dapat hadiah bilang apa? Kalau melakukan kesalahan bilang apa? Terima kasih. Fikri terakhir. Siapa yang teman kita yang paling belakang? Martin. Ya maju deh. Ya. Apa sama ya? Ada jeruk madu? Oke, boleh tepuk tangan. Sudah selesai semuanya? Yang pertama apa keyakinan kelas kita? Pintar. Yang kedua, ada apa? Saling menyayangi sesama. Bisa? Iya. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Kalau tadi seperti rapi-rapi dari tempelin. Ini adalah bukti keyakinan kelas kita sudah ditandatangani dengan stiker bintang. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelum mengakhirinya kita ice breaking lagi. Tangan ke samping burung yang terbang. Ayo. Tangan ke depan kita berenang. Duduk. Siap berdoa. Apa Rin? Lanjut. Apa? Sudah ulang. Buat apa? Kudaku menjadi empat. Siap-siap berjalan. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Kudaku menjadi enam. Ku buat buat apa? Oke, sekarang untuk pembuat keyakinan kelas kita sudah selesai. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini jangan lupa diingat ya, diingat. Kemudian kalau kita melakukan kesalahan nggak apa-apa. Manusia itu pasti berbuat salah, tapi ingat kembali. Bisa? Sepakat? Oke, terima kasih anak-anak ibu yang baik. Selamat pagi ya. Selamat beristirahat. Oke, jangan lupa cuci tangan sebelum. Oke. Iya, tetap cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwati selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 24 Sumeliat. Pemaparan materi diseminasi yang disampaikan sangat baik dan bermanfaat bagi guru-guru kami dan warga sekolah. Guru-guru kami sangat terinspirasi dengan apa yang telah dipaparkan. Terima kasih kepada Bu Novi. Tetap semangat Bu Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.